Baik teman-teman, selamat datang di kelas Eduka. Belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas Eduka. Kali ini kita akan belajar mengenai tutorial Corel Draw. Ya, tutorial Corel Draw. Ya, ikonnya saya memakai Corel Draw 2018. Ya, ikonnya seperti ini. Saya buka, klik 2 kali. Maka kita tunggu proses loading dari buka Corel Draw ini. Nah, pada menu welcome ini ada 3 menu pilihan, yaitu new document, new from template, dan open document. Nah, saya mudah aja buat new document saja ya. Kemudian tidak usah yang aneh-aneh, saya cari yang Corel Draw defaultnya. Kemudian kalau kita mau rename ya kita name aja, kalau enggak ya enggak masalah, nanti kita bisa rename lagi gitu, kita simpan. Kita klik OK. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan Corel Draw. Apa sih Corel Draw itu? Corel Draw itu adalah aplikasi berbasis vektor ya, aplikasi pengeditan gambar, foto, atau ya gambar tapi berbasisnya vektor. Vektor itu apa sih? Vektor itu adalah gambar yang bahasa mudahnya adalah ketika kita buka seperti ini, kemudian kita perbesar seperti ini terus tidak pecah sampai berapapun itu nggak pecah. Nah, ini ribuan kali kan ini. Oh, ini ribuan kali zoom levelnya, ribuan kali, tapi nggak pecah gambarnya. Beda kalau kita memakai Photoshop atau pakai basis software atau aplikasi yang berbasisnya selain vektor ya, selain vektor, maka dia akan pecah rata-rata seperti itu ya. Contohnya, nah ini sapi ya, saya sebutkan sapi. Ini kalau diperbesar terus kan jadinya pecah kan, jelek seperti ini, pixelnya akan ketahuan dan nggak rapi lagi kan. Ini saya download di internet ya. Nah, ini contoh saja. Ini contoh. Nah, bagaimana caranya agar teman-teman mengetahui Corel Draw itu? Ya, pertama, teman-teman tadi buka ya, sudah file dokumen ya. Kemudian di filenya ini ada file new from template open. Ya, ini open ini fungsinya adalah ketika teman-teman mau membuka file dokumen Corel Draw atau CDR atau AI atau format apapun yang bisa diambil, bisa dibuka di Corel Draw. Misalnya CDR, AI, ada Illustrator bisa dibuka di sini juga bisa gitu. Dan lain sebagainya. Nah, ini save, untuk save as dengan mengesave dengan nama yang baru. Bisa import atau Ctrl E. Ini biasanya teman-teman ketika mau ngambil gambar ya, misalnya ini. Nah, ini saya buatnya di Corel Draw juga. Jadi saya perbesar pun nggak pecah. Nah, ini tergantung pixelnya ya, ini karena udah buat bentuknya sudah bukan Corel Draw tapi bentuknya sudah format lain. Ini PNG, JPG ya. Ini contoh. Kemudian export, nanti export itu fungsinya adalah ketika teman-teman mau nge-save, ini kan ini tadi, misalnya saya mau menyimpan gambar ini, maka saya file export, kemudian saya pilih formatnya, entah saya format apa, ada pilihannya banyak sekali ini di sini ya.
itu dengan file export. Kemudian bisa ekspor untuk Office, web, WordPress dan sebagainya. Kita kirim juga bisa, publish via PDF juga bisa, print langsung juga bisa, kemudian exit bisa. Kemudian ada di sini ada edit, ada undo, delete atau CTRL-Z, repeat juga ada, Ctrl R ya. Kemudian ada cut, copy paste special dan sebagainya, ada clone juga. Kemudian di sini ada view, layout, object, effect, bitmap ya, text, table, tools, windows, help dan lain sebagainya. Ini namanya menu ya. Menu pada CorelDRAW. Ada banyak, ini ada ribbonnya, ada untuk memudahkan kita dalam mengedit dokumen. Kemudian di sini ada Pick Tools. Pick Tools ini fungsinya untuk memindah seperti ini ya. Pick Tools. Dan teman-teman kalau misalnya pengen buka ini, di sini ada pojokan di sini, ada free hand pick, ada free transform, ada pick dan lain sebagainya. Di sini ada shape. Misalnya fungsinya shape ini apa sih? Saya lihat ini coba. Nah, ini bisa saya buka. Nah, misalnya ini fungsinya shape. Ada smooth, similar, twill, attract, reveal, smooth ke dan lain sebagainya. Ada crop. Kita bisa mengcrop. Kita bisa zoom, pan. Kemudian ini untuk garis ya. Juga bisa untuk menseleksi. Teman-teman ketika mau menseleksi gambar bisa pakai ini di CorelDRAW ya, pakai freehand, 2-point line, bezier, pen, B-spline, polyline dan sebagainya. Ini juga ada artistic media tool. Misalnya di sini tinggal kita pilih, di sini ada macam-macamnya ya, namanya juga macam-macam ya, ada pilihannya banyak sekali, teman-teman bisa melihat itu. Kemudian ini ada rectangle tools, ada ellipse, ada polygon tool, kemudian ada text tool. Text tool untuk fungsinya untuk memberikan teks di CorelDRAW. Misalnya saya buat contoh gambar, maka saya pengen ganti fontnya, maka saya ganti, misalnya Bernard, saya kasih warna biru misalnya. Seperti ini bisa. Ini juga ada parallel dimension dan lain sebagainya. Ini ada drop shadow, contour, banyak lah ini. Teman-teman bisa nanti bisa perhatikan sendiri, buka CorelDRAW-nya, bisa lihat sendiri. Ini ada transparent tools. Gambarnya nggak kelihatan kan, jadinya bisa transparan seperti ini. Nah, ini transparent tools. Ini yang ada pipet ini jadi color edit dropper tool, eyedropper tools. Soalnya ini saya ngambil pipet di sini, kasih di sini warna jadi kuning nanti. Nah, sama kan? Ini ada interactive fill, mesh fill, ada smart fill tools dan sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu CorelDRAW silahkan langsung dibuka CorelDRAW-nya, langsung saja dibuka
CorelDRAW-nya, kemudian belajar. Yang perlu teman-teman pelajari adalah dari dasar-dasarnya dulu. Jangan langsung yang sulit-sulit, tapi dari dasarnya. Di sini ada pengenalan tool-tools yang ada di sini, di sekitar di kiri ini. Nah, teman-teman kerjakan dulu. Caranya bagaimana, misalnya ini ya, saya buat ini saya hapus dulu. Misalnya saya mau membuat lingkaran. Bagaimana sih cara membuat lingkaran? Nah, kan di sini kan beda. Oke, saya buat yang bagaimana cara buat lingkaran? Ini kok gepeng, tidak lurus. Bagaimana caranya biar lurus? Nah, ini kok bisa bulat sempurna? Bagaimana caranya? Nah, itu ada trik-triknya, ya. Saya kasih tahu yang gampang saja, misalnya seperti ini tadi ya. Ini kok apa namanya? Yang ini itu bulat sempurna, ini bulatnya oval. Bagaimana caranya biar bulat sempurna? Nah, teman-teman gampang, klik ellipse tool, kemudian sambil apa namanya, menggerakkan file ellipse tool ini, teman-teman tekan tombol CTRL, maka otomatis akan jadi bulat sempurna. Nah, ini salah satu contoh yang bisa teman-teman perhatikan. Kemudian ingin menggabungkan dua file ini misalnya. Saya kok pengen menggabungkan dua file ini ya. Bagaimana caranya? Ya. Bagaimana caranya, teman-teman? Nah, caranya klik dua kali ini ya, dua file ini diklik, kemudian weld, kita klik weld, maka otomatis akan berganti dengan bentuk lain seperti ini karena sudah kita satukan, ya, sudah kita satukan. Ini contohnya, gampang kan? Ya, ini itu mudah sekali. Bagaimana caranya biar kita bisa menguasai tool-tools yang ada di CorelDRAW? Silakan teman-teman langsung buka saja, tidak usah banyak teori, tapi teman-teman buka secara sederhana tool-tools yang ada di pinggir sebelah kiri ini. Untuk menggabungkan objek ya bisa dengan cara tadi, di blok semua dua-duanya. Ya, kemudian di sini nanti ada pilihan, dan pilihan-pilihan ini itu sangat berguna, sangat bermanfaat sekali dalam teman-teman belajar CorelDRAW. Ya, ini dasar-dasar CorelDRAW yang sedikit, semoga bermanfaat. Salam kelas Eduka, belajar lagi, belajar terus, belajar bareng kelas Eduka.